Putin mengira bisa meneror Ukraina. Serangan drone di Kiev menghancurkan landmark budaya dan menewaskan lebih banyak warga sipil. Sayangnya, ini bukan hal baru dalam perang Ukraina. Namun Ukraina tidak akan tinggal diam menghadapi semua itu. Serangan balasan pun dilancarkan, cepat, brutal, dan berlangsung selama beberapa hari. Drone Ukraina menyerang di Rusia, Crimea, dan wilayah-wilayah yang diduduki. Putin ingin membunuh warga sipil, sedangkan Ukraina fokus menghancurkan target strategis demi memenangkan perang, dan serangan balasannya membuat Rusia terbakar. Ukraina harus menahan banyak serangan drone dan rudal Rusia dalam beberapa minggu terakhir. Menurut beberapa laporan, dalam minggu menjelang 3 Juli saja, Rusia meluncurkan 1.371 rudal dan drone ke Ukraina dalam salah satu minggu serangan terbesar sejauh ini. Serangan besar-besaran ini terjadi setelah beberapa minggu di mana Rusia sedikit melambat, dengan rumor yang beredar bahwa mereka sedang menyiapkan diri untuk 1 minggu di mana mereka akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar. Minggu itu pun tiba. Malam tanggal 1 Juli hingga 2 Juli, Rusia menyerang Kiev dengan keras. Sebanyak 496 drone jarak jauh diluncurkan bersama dengan 74 rudal, dan mereka menghantam 28 lokasi di ibu kota Ukraina. Serangan itu sangat menghancurkan. Setidaknya 30 orang tewas, dengan lebih dari 90 orang terluka, mendorong Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk kembali menyerukan kepada sekutu-sekutu Ukraina agar menyediakan rudal Patriot yang telah mereka janjikan, sehingga Ukraina dapat menghentikan rudal-rudal Rusia. Zelensky punya alasan. Serangan 1 Juli di Kiev terjadi setelah serangan lain setengah bulan sebelumnya yang juga sangat menghancurkan Ukraina. Serangan besar di Kiev dan wilayah lain Ukraina menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk 4 di ibu kota, serta menghancurkan pusat kebudayaan, menunjukkan sikap acuh tak acuh Putin terhadap negara yang terus ia serang. Katedral Dormisan abad ke-11 yang merupakan bagian dari Kiev-Pochersk Lavra ikut menjadi sasaran serangan. Sebagai situs warisan dunia UNESCO dan tempat ibadah bagi banyak orang di Kiev, katedral tersebut mengalami lubang besar di salah satu sisinya dan kobaran api yang terlihat di atapnya setelah serangan di seluruh Ukraina yang melibatkan 611 drone dan 70 rudal. Inilah strategi Putin. Membunuh warga sipil di seluruh Ukraina dengan serangan drone dan rudal yang mengerikan. Rusia tidak peduli soal ketepatan, menyerang target militer hanya bonus. Tujuan Putin hanyalah menebar kekacauan di kalangan warga sipil dalam perang yang dimulainya. Dua serangan brutal ini tidak bisa dibiarkan tanpa balasan. Ukraina tahu itu. Dan sebagai tanggapan, Ukraina telah melancarkan serangan kilat selama beberapa hari sebagai balasan atas kedua serangan di Kiev ini, serta untuk serangan-serangan di seluruh Ukraina yang terus dilakukan oleh Rusia. Kilang minyak, infrastruktur militer, Crimea yang dianeksasi, dan wilayah pendudukan terbakar setelah berhari-hari serangan jarak jauh Ukraina yang mengirim pesan tegas kepada Putin. Kamu serang warga sipil, kami hancurkan target strategis. Kita mulai dari kilang minyak, tempat Ukraina menyebabkan kerusakan besar yang mengubah jalannya perang. Hanya kurang dari 2 minggu setelah serangan brutal Rusia terhadap Kiev dan katedralnya, Ukraina meluncurkan drone ke kilang minyak Slavyansk dan Yaroslavl. Dalam kedua kasus, Ukraina menunjukkan kemampuan jarak jauhnya. Kilang pertama berjarak 300 km dari Ukraina, sedangkan yang kedua berjarak 700 km. Di Slavyansk, kebakaran besar terjadi di kilang dan puing drone merusak beberapa bangunan. Di Yaroslavl, jalan-jalan masuk dan keluar kota ditutup saat drone Ukraina menunjukkan aksinya. Masih ada lagi, pada tanggal 1 Juli, drone Ukraina menargetkan kilang minyak Ufa untuk kedua kalinya dalam 1 minggu. Kilang ini berjarak sekitar 1.300 km dari Ukraina, lapor Zelensky di X. Dan serangan drone Ukraina menyebabkan kebakaran besar di fasilitas yang penuh bahan mudah terbakar. Dengan serangan ini, Ukraina melumpuhkan salah satu produsen pelumas terbesar di Rusia yang produknya digunakan dalam banyak senjata dan kendaraan yang Putin kirim ke garis depan. Namun Ukraina belum selesai. Serangan kedua Rusia ke Kiev terjadi bersamaan dengan Ufa yang juga menjadi target untuk kedua kalinya, disusul aksi balas dendam. Kilang minyak Kostovo di Nizhny Novgorod dipilih sebagai target. Pada 2 Juli, Ukraina menghantam kilang tersebut begitu keras hingga merusak unit utama distilasi minyak mentah EVT-6 di kilang itu. Unit tunggal ini menyumbang 53% dari kapasitas pemrosesan kilang yang memproses 15 juta ton minyak mentah. Sekarang unit ini tidak beroperasi.
bersama dengan unit AVT-5 yang sebelumnya bertanggung jawab atas 25% kapasitas pemrosesan pabrik Kostovo. Kostovo telah ditutup. Rusia mungkin perlu berminggu-minggu untuk mengoperasikannya lagi. Itulah masalah yang tidak dibutuhkan Putin saat ini. Penargetan warga sipil Ukraina oleh Putin dalam serangan di Kiev adalah tragedi dan kejahatan perang. Namun Ukraina tetap fokus pada tujuannya. Dengan melumpuhkan industri minyak Rusia, Ukraina bisa melemahkan mesin perang Rusia, membatasi dana Kremlin, dan mengingatkan rakyat Rusia bahwa perang yang dimulai presiden mereka belum selesai, tanpa menargetkan rakyat secara langsung. Penyulingan minyak Rusia kini porak-poranda. 3 serangan yang kami laporkan sejauh ini baru permulaan. Pada 6 Juli, New Sky melaporkan beberapa angka menarik. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Ukraina telah melancarkan 194 serangan terhadap kilang minyak Rusia selama 6 bulan pertama tahun 2026, yang merupakan 11 kali lebih banyak dibandingkan jumlah serangan serupa yang dilancarkan Ukraina pada periode yang sama tahun 2025. Artinya, rata-rata terjadi lebih dari 32 serangan ke kilang minyak setiap bulan pada 2026, menunjukkan Ukraina bukan sekedar meningkatkan serangan terhadap sektor minyak Rusia. Akibatnya, kebakaran kilang minyak kini terjadi setiap hari di Rusia. Serangan di Ufa dan Kostovo hanya menambah jumlah tersebut karena Ukraina terus-menerus menyerang kilang yang sama untuk memastikan Rusia tidak bisa mengoperasikan apapun dengan kapasitas penuh lagi. Dan terkadang, seperti yang kita lihat di Kostovo, Ukraina menyerang dengan presisi mematikan, sehingga seluruh kilang harus menghentikan operasinya. Mei sudah jadi bulan rekor bagi Ukraina. New Sky melaporkan bahwa 16 serangan sukses terhadap kilang Rusia tercatat selama bulan itu, yang mereka klaim lebih banyak daripada yang kita lihat sepanjang tahun 2025. Klaim itu menyesatkan karena Ukraina justru meningkatkan serangan ke kilang di paruh kedua tahun itu. Namun yang terpenting di sini adalah serangan yang berhasil mengenai sasaran. Pertahanan udara Rusia kewalahan dan kelelahan oleh drone-drone Ukraina. Dan sekali lagi, kita bisa melihatnya dari angkanya. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim bahwa pertahanan udara negara itu menembak jatuh 14.195 drone Ukraina pada bulan Mei, diikuti dengan 17.832 pada bulan Juni. Angka-angka ini benar-benar gila. Jumlahnya lebih dari 2 kali lipat, dan khusus untuk bulan Juni, hampir 3 kali lipat dari jumlah drone yang diluncurkan Ukraina pada bulan Januari dan Februari. Kita tahu Rusia sering memanipulasi angka intersepsi. Banyak serangan Ukraina dikaitkan dengan puing-puing drone karena Rusia ingin menunjukkan pertahanan udaranya mampu mengatasi semua serangan. Tidak, kebakaran kilang minyak membuktikannya. Rakyat Rusia mulai merasakan dampaknya, kelangkaan bahan bakar besar-besaran yang disebabkan oleh penutupan kilang dan kampanye serangan Ukraina terhadap truk bahan bakar Rusia menyebabkan kekacauan di Rusia. Kelangkaannya sangat parah. Media United 24 melaporkan bahwa pembatasan penjualan bensin sudah diberlakukan di lebih dari 40 wilayah Rusia, dan jumlah itu akan terus bertambah seiring Ukraina melanjutkan kampanye terhadap kilang minyak. Penyulingan minyak mentah Rusia turun 25% pada Juni dibandingkan periode sama. 2025 mencapai level terendah dalam 2 dekade terakhir. Produksi bensin turun sebesar 17%. Sepertiga kapasitas penghilangan Rusia kini menganggur akibat serangan drone Ukraina, dan harga SPBU Juni naik 20% dari tahun lalu. Ini adalah balasan Ukraina atas serangan Putin ke warga sipil. Rakyat Rusia merasakan penderitaan meski tanpa serangan rudal dan drone. Setiap penolakan di pom bensin, saat harus mengumpulkan rubel yang tak mereka punya, dan saat diminta tetap di rumah ketika drone Ukraina menyerang kilang minyak, semuanya jadi pengingat perang. Serangan balasan Ukraina terhadap tindakan Rusia di Kiev sangat brutal secara militer. Mereka menghancurkan target strategis, membuat Rusia kekurangan sumber utama perang Putin. Semakin banyak minyak terbakar, semakin sedikit pendapatan pajak yang diterima Kremlin dari produk tersebut. Namun jika Anda mengira balas dendam Ukraina atas serangan Rusia di Kiev hanya sekedar melanjutkan kampanye yang ada, Anda salah besar. Setidaknya 15 warga sipil di Ukraina tewas akibat serangan Rusia. Puluhan orang terluka, dan Ukraina membuat Rusia membayar dengan menargetkan fasilitas minyak dan semua hal lain yang membuat Putin bisa melanjutkan perangnya. Sebelum membahasnya, ini pengingat bahwa Anda menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang saatnya tekan tombol dan aktifkan notifikasi.
Kebakaran di lebih banyak kilang bukan satu-satunya masalah yang harus diatasi Rusia. Selama hari-hari serangan balasan Ukraina terhadap kilang-kilang Rusia, Ukraina juga menyerang fasilitas produksi militer di seluruh negeri. Pada tanggal 7 Juni, Ukraina menggempur pabrik Titanskoye di kota Volgograd, Rusia dengan rudal Flamingo FP5 yang menghancurkan. Rudal dengan jangkauan 3.000 km dan hulu ledak 1.150 kg ini menjadi tambahan mematikan bagi persenjataan jarak jauh Ukraina. Akhir Juni menunjukkan alasannya ketika rudal Flamingo menghancurkan pabrik pembuat sistem artileri dan perlengkapan militer khusus. Kita kembali melihat kecerdikan Ukraina menghadapi kebrutalan Putin. Jika Rusia membunuh warga sipil di Kiev, Ukraina akan memastikan tentara Rusia di lapangan mati lebih cepat karena kekurangan senjata. 3 hari kemudian Ukraina kembali bertindak. Masih marah atas serangan Rusia ke katedral, Ukraina mengirim drone ke pabrik rudal di Penza yang membuat komponen peluncur rudal Rusia. Hancurkan komponennya, Rusia tak bisa menembakkan rudal. Setidaknya itulah logikanya dan itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan Ukraina dengan serangan berulang ke pabrik ini dan pabrik-pabrik lain sejenisnya. Pada 3 Juli terjadi serangan balasan yang lebih langsung atas serangan Rusia pada 1 dan 2 Juli di Kiev ketika drone Ukraina menggempur fasilitas energi di Belgorod yang memproduksi peralatan yang digunakan di pembangkit listrik Rusia. Saat semua ini terjadi, The Sun melaporkan drone Ukraina juga menyerang sekitar selusin gardu listrik di Crimea yang dianeksasi secara ilegal. Serangan terus berlanjut. Laporan 5 Juli di Kiev Independent menyatakan Ukraina kembali melancarkan serangan ke gardu listrik, menghancurkan 16 gardu dan menyebabkan pemadaman di seluruh semenanjung dalam 48 jam, serta menghancurkan gudang amunisi. Menyerang jembatan dan menargetkan lapangan udara di Crimea. Ini terus berlanjut. Sementara Vladimir Putin bersembunyi di salah satu bunker miliknya, ketakutan bahwa drone Ukraina berikutnya bisa menargetkan dirinya alih-alih kilang atau fasilitas militer, Ukraina justru semakin gencar melancarkan serangan. Ini balas dendam sesungguhnya. Tidak ada serangan tunggal, hanya drone dan rudal yang terus-menerus menghantam target di Rusia dan wilayah pendudukan. Vladimir Putin kini hidup dalam ketakutan. Setiap pemadaman listrik atau pembatasan bahan bakar dari Ukraina membuat rakyat Rusia makin mungkin berbalik melawan pemimpinnya. Mari kita kembali ke Crimea. Banyak hal yang kita bahas di video ini menjadi pendahuluan penting untuk apa yang akan terjadi di Crimea. Saat Rusia jadi sasaran serangan balasan atas serangan ke Kiev, Ukraina bersiap mengirim pesan bahwa mereka belum melupakan strategi isolasi yang perlahan melonggarkan cengkeraman Rusia di semenanjung yang dianeksasi. Kita telah membahas beberapa serangan di Crimea pasca serangan kedua Rusia ke Kiev, namun belum membahasnya secara mendalam. Ukraina melancarkan pembantaian di Crimea. Pangkalan udara yang kami sebutkan tadi adalah Vardiskaya, dan Euromaidan Press mengungkap lebih banyak detail tentang mengapa itu penting. Media menyebut pangkalan itu digunakan untuk logistik dan pemeliharaan unit penerbangan Rusia. Artinya, serangan udara Rusia dari Crimea tak akan terjadi jika pangkalan ini tidak berfungsi semestinya. Vardiskaya bukan satu-satunya lapangan udara yang diserang Ukraina dalam serangan balas dendam ini. Pangkalan Belbek juga diserang pada 25 Juni dan Ukraina berhasil melakukan hal istimewa di sana. Drone Ukraina berhasil mengenai langsung jet tempur MiG-29 Rusia di pangkalan tersebut, dengan Ukraina baru merilis rekamannya setelah serangan bulan Juli di semenanjung Crimea. Rekaman itu mirip dengan yang sering kita lihat sebelumnya. Kita melihat dari sudut pandang drone saat mendekat. Jet tempur Rusia yang tanpa perlindungan tampak jelas. Lalu semuanya menjadi gelap. Itu adalah tanda bahwa drone Ukraina berhasil menghantam langsung MiG-29 lalu meledak saat mengenainya. Rusia, itu satu lagi platform yang kalian pakai untuk meluncurkan rudal dan bom luncur yang sekarang sudah hancur. Untuk jembatan, drone Ukraina berhasil menghantam langsung sepasang jembatan di Oblast Donetsk. Satu membentang di atas sungai Kursky Yelanchik dekat Husonokovo, sementara lainnya menghancurkan jembatan di sungai Kalmyk dekat Staromorivka. Keduanya dipakai militer Rusia untuk mengangkut tentara, amunisi, senjata, dan perlengkapan. Apa kaitannya dengan Crimea jika serangan terjadi sejauh itu? Semua ini terkait program pelumpuhan logistik Ukraina. Ukraina sedang mengisolasi Crimea dengan menghancurkan jalur logistik yang melewati wilayah pendudukan. Dulu, jembatan-jembatan ini dipakai truk ke Crimea atau wilayah Ukraina yang diduduki. Sekarang semuanya sudah hancur, seperti banyak jembatan lain sebelumnya.
Tambahkan 16 gardu listrik di Crimea yang tadi kita sebutkan, yang sebenarnya hanyalah 16 dari 37 fasilitas energi yang diserang Ukraina di wilayah pendudukan antara 1 hingga 5 Juli. Dan balas dendam untuk Kiev hampir selesai. Ukraina baru saja menambah kehancuran 3 gudang amunisi di Donetsk, Luhansk, dan Kherson sebagai puncak eksplosif dari serangan hari Minggu yang benar-benar dijejalkan ke tenggorokan Putin. Yang kita lihat di sini adalah perluasan kampanye isolasi Crimea. Ukraina tetap fokus pada semenanjung itu, namun kini mereka juga memutus jalur logistik lebih jauh ke selatan dan timur yang diduduki, membuat Putin makin sulit memasok tentaranya di garis depan. Sekali lagi, inilah bentuk balas dendam Ukraina. Rusia serang warga sipil, Ukraina hancurkan mesin perang Rusia. Kami ingin memberitahu bahwa serangan balasan Ukraina cukup besar untuk membuat pemimpin Rusia berpikir ulang sebelum menyerang Kiev lagi. Tapi Putin sedang putus asa yang membuatnya menjadi berbahaya. Karena pasukannya gagal maju di lapangan, satu-satunya senjata efektif Rusia yang tersisa adalah persenjataan jarak jauhnya. Sayangnya, pada 6 Juli, Rusia menanggapi aksi balas dendam Ukraina dengan serangan lagi ke Kiev. Serangan kedua dalam 4 hari ini menewaskan sedikitnya 15 orang menurut Kiev Independent. 5 dari 15 korban tersebut adalah anak-anak dan mereka tewas akibat hujan neraka Rusia berupa 68 rudal dan 351 drone. Zelensky kembali menegaskan Ukraina butuh lebih banyak rudal pencegat Patriot. Bagi Putin, ini bukan unjuk kekuatan Rusia seperti dibayangkannya, melainkan tindakan putus asa. Putin sudah tahu Ukraina akan melakukan serangan balasan yang terbukti dari serangan sepanjang akhir Juni sampai awal Juli. Serangan pada Juni adalah bagian dari serangan sebulan penuh yang menyebabkan Ukraina menghancurkan atau merusak 172 target industri pertahanan, fasilitas bahan bakar Rusia, dan hampir 3.000 target militer lainnya. Jadi Putin tahu berapa besar kerugian yang harus ditanggung militernya akibat serangan Rusia ke Kiev, tapi dia tidak bisa berhenti. Dia tidak punya pilihan lain. Seburuk apapun serangan-serangan ini, serangan tersebut sama-sama menjadi provokasi agar Ukraina membalas dendam sekaligus cara untuk meneror Ukraina di tahun 2026. Ukraina telah memperingatkan Putin. Pada 26 Juni, Euronews melaporkan Zelensky menyetujui operasi 40 hari oleh Dinas Keamanan Negara untuk menekan Putin mengakhiri perang. Operasi ini mencakup sanksi jarak jauh dan menengah seperti disebut Zelensky dan sudah membuat otoritas boneka Rusia di Crimea menetapkan keadaan darurat di semenanjung itu. Makna kampanye 40 hari ini bagi Rusia sangat jelas. Masih banyak yang akan terjadi. Serangan drone dan rudal yang kami laporkan di video ini merupakan bagian kampanye Ukraina. Hingga akhir Juli kita akan melihat lebih banyak serangan seperti itu. Rusia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap serangan-serangan itu. Putin tahu itu. Itulah sebabnya satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah meneror dengan harapan serangan itu akan berhenti. Tapi sekarang, pemimpin Rusia telah berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan sehingga dia menerima bahwa serangan-serangan ini akan terjadi. Dan satu-satunya yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mencoba memanipulasi narasi. Menurut Institute for the Study of War, Putin kini memakai serangan jarak jauh Ukraina untuk membenarkan serangan garis depan Rusia dan membengkaknya biaya perang yang ia mulai. Alasan-alasan ini bukan ditujukan ke Barat. Putin menggunakan alasan-alasan tersebut untuk mencoba meyakinkan rakyat Rusia sendiri bahwa apa yang dia lakukan itu perlu. Kemunafikan mengalir dari setiap pori-pori Putin. Tapi manipulasi itu tidak akan berhasil. Rakyat Rusia hanya akan melihat balas dendam Ukraina, kilang terbakar, bahan bakar hilang, fasilitas militer hancur, dan Rusia tetap kesulitan di medan perang. Serangan Ukraina akhir Juni hingga awal Juli membalas aksi Rusia di Kiev, namun balas dendam sejatinya adalah kemenangan lewat penghancuran mesin perang Rusia secara terus-menerus. Kampanye jarak jauh Ukraina sudah mengesankan, namun dengan tambahan serangan drone FPV dan jarak menengah, terlihat jelas besarnya masalah Putin. Kami akan memberikan poin utamanya. 800.000 target terverifikasi telah diserang dalam 6 bulan pertama tahun 2026. Untuk tahu bagaimana Ukraina melakukannya, mengapa ini penting dan apa yang akan terjadi, tonton video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show dan aktifkan lonceng notifikasi untuk liputan kampanye jarak jauh Ukraina. Terima kasih telah menonton.